Indonesia, Desember 2019. Terlihat anak-anak Indonesia sedang berangkat menuju sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Hingga akhirnya kebahagiaan itu pun pupus dikarenakan bangsa tertimpa musibah. Bangsa terserang wabah ini. Tak sedikit di antaranya yang harus meregang nyawa karena keganasan COVID-19. 2 Maret 2020 ditandai sebagai awal mula munculnya virus ini di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan total. Yang awalnya dapat belajar di sekolah, kini mereka harus belajar di rumah masing-masing melalui akses internet, melalui daring dan webinar. Namun, begitu banyak yang terjadi di bangsa ini. Masih ada daerah yang tidak terjangkau akses internet. Belum lagi mahalnya harga kuota internet, sehingga menjadi beban bagi rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Pertiwi benar-benar menangis. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah, dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada kegiatan? Dia 03, dia Sony Iklan, dia 03 kami. Mereka berjalan pernah bergadget, yang dua di Mister Mufri, Amjaran Sabri. Kita dalam keadaan baik-baik saja, hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain, masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Teman-teman. Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, belajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pintar daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia.
Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Pemirsa, penumpukan pasien COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Video pasien yang antri berjam-jam demi mendapatkan penanganan ini viral di media sosial. Karenanya, begitu banyak di antara rakyat Indonesia merasa semakin tertinggal kepada pelajarannya. Belum lagi orang tua yang begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tak dapat mengontrol pembelajaran anak-anaknya di rumah melalui daring maupun webinar. Ada juga orang tua yang belum pandai dan belum cakap dalam mengajar anak-anaknya belajar, sehingga menjadi satu permasalahan baru. Pajo Rafa, satu, cepat Jo. Pancasila, satu. Setengah mati sekali. Sudah Joko. Setengah mati sekali kau belajar online begini. Tahu kapan ini sekolah mau buka Coba kau ada belajar online. Iya guys, halo swing. Coba Rafa, susah kita ke kapal. Susah lagi. Rafa belajar dulu guys. Baju Rafa, coba hafal ini Rafa Nah itu Pancasila. Baju. Pancasila, satu. Yang Tuhanan yang bukan yang Tuhanan, ketuhanan. Tuhanan Yang Maha Esa. Tuh mama bikin. Memang sengaja live supaya kan jangan sampai Ibu Teli kira cuma jasa biar tuh anak ndak jaka belajar tuh. Apa jo Rafa cepat jo Rafa. Pajo adik-adik cepat jo. Kasih yang setengah mati mama begini Rafa. Coba ulang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Yang manusiaan yang di sini Rafa, lihat di sini. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Yang manusia. Kemanusiaan bukan yang kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil, yang beradab. Tuh Rafa. Ajan. Sana cicak sotogor. Nyanda pokoknya. Namun beda halnya dengan pondok pesantren yang sejak dulu sudah terkarantina, sehingga pondok pesantren memberikan pembenahan atas pencegahan kepada COVID-19. Dimulai dengan dibentuknya Satgas COVID-19 khusus pondok pesantren dan pembatasan keluar masuk pintu gerbang di pondok pesantren, hingga para santri diperkecil perizinan pulangnya, pembelajarannya yang menggunakan protokol kesehatan secara ketat, mengikuti serbuan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh santri. Kesemuanya merupakan bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencegah COVID-19, ditambah dengan para santri memanjatkan doa, berzikir, dan memohon kepada Allah agar kiranya COVID-19 cepat punah di bumi pertiwi. Dengan bimbingan dan keikhlasan para buya, ustadz, dan umi, sehingga akan melahirkan para santri yang tetap juara dan menjadi santri yang berguna bagi bangsa dan negara. Kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ke-76 25 November 2021. Kami cinta guruku.